senang dengan kombinasi warna dari gedung-gedung yang sudah membludak sampai sini. Jadi nanti mereka akan terus ke Jalan Sumbu Timur. Oke, hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Saat ini pukul 11.49 ya. Kita kembali masuk ke Bundaran Sumbu Barat. Dan kalau kita lihat saat ini sudah ramai yang keluar, karena memang parkiran sudah membludak sejak pagi hari. Dan yang masuk juga banyak, dan baru jam 11.50 parkiran sudah membludak sampai sini. Jadi nanti mereka ini parkir sini diantar dengan bis ke dalam ya. Dan sekarang parkiran tidak hanya di Sumbu Timur dan Taman Kusuma Bangsa, tapi Sumbu Barat pun sekarang juga dijadikan parkiran. Dan tampak di depan Taman Kusuma Bangsa parkirannya sudah mulai macet. Ini mulai kita mengarah ke belok kiri nanti Jalan Sumbu Timur ya. Sedangkan di Taman Kusuma Bangsa udah ditutup, jadi kita tidak bisa ngecek ke sana. Kita akan terus ke Jalan Sumbu Timur. Taman Kusuma Bangsa sendiri itu memuat kurang lebih mungkin 200 mobil bisa ya, karena dia parkiran atas dan bawah. Dan itu kita lihat di depan antrian mengular. Dan ini orang-orang sudah banyak jalan-jalan. Dan saya juga belum sempat mereview kunjungan yang ada di Taman Kusuma Bangsa, itu juga membludak ramai sekali. Saya cuma capek jalan kakinya aja. Luar biasa memang hari ini. Padat merayap, sudah seperti kota Jakarta ya. Waktu yang cukup lama untuk bisa bergerak. Kita tetap bersabar aja. Terkena macet di IKN, dan kita tunggu. IKN ini kan luas sekali ya, tapi yang dibuka baru area KIPP 1A IKN. Jadi nanti kedepannya kalau KIPP 1B dan 1C dibuka, tentu lebih siap lagi menerima lonjakan tamu wisatawan yang luar biasa begini. Dan untuk KIPP 1A sendiri juga masih luas area yang belum dibuka. Contohnya di pusat peribadatan. Nanti ketika masjid dan basilika sudah bisa dibuka untuk umum, tentu kemacetan tidak terkonsentrasi di Sumbu Barat, Sumbu Timur, Plaza Seremoni. Dan itu tentunya juga sampai ke rumah ibadah 6 agama itu, masjid dan basilika, semoga segera dibuka untuk bisa menjadi wisata religi juga bagi masyarakat yang penasaran melihat bagian dalamnya. Itu ya, luar biasa antrian. Ini sudah tidak masuk akal ini. Dan kita nantikan juga ya area titik nol, semoga segera dibuka untuk umum sehingga kemacetan bisa dipecah juga ke area sana. Dan kita menunggu pembangunan Botanical Garden, Taman Safari, Mall. Jadi nanti akan lebih banyak lagi pilihan wisata di IKN.
betul-betul ini kita sudah bersesak-sesakan, macet sangat luar biasa. Kita harus bersabar. Luar biasa guys, itu yang Anjang sampai sana, dan ini Istana Garuda. Itu manjang kalau dilihat sampai ujung jalan ya, tuh kelihatan betapa padatnya, luar biasa. Dan Jalan Sumbu Timur itu berbatasan dengan Jalan Feeder District, Jalan Botanikal, dan bisa dipastikan nanti parkirannya akan masuk ke Jalan Feeder District. Luar biasa guys. Harus bersabar, tetap tenang di tengah kemacetan yang super panjang ini. Mudah-mudahan di Idul Fitri nanti bisa lebih siap dengan membuka area titik 0 IKN dan kawasan peribadatan, masjid dan basilika bisa segera dibuka. Serta di glamping itu juga sudah jadi ya, kalau kita lihat ada di atas. Nah ini glamping, itu restorannya dengan jembatan kaca, pemandangannya sangat indah sekali dari situ. Pernah saya spill di video waktu kunjungan bersama Mas Gibran. Tuh ya glamping, kelihatan dengan jelas. Dan untuk ada penginapannya juga ya di situ. Dan ini saya singgah sebentar untuk melihat area Plaza Timur dari Plaza Seremoni. Di sepanjang area pedestrian juga telah dipasang tenda dari tenan-tenan UMKM. Jadi sangat membantu sekali tenan-tenan UMKM ini untuk para pengunjung yang membutuhkan makanan atau minuman. Karena tenan-tenan di Kemenko pun juga sudah kewalahan melayani para tamu-tamu ini. Dan nanti di video berikutnya saya akan lebih banyak membahas area Plaza Barat dari Plaza Seremoni, karena selama ini saya sudah berkali-kali mereview tempat ini. Dan oke, kita lanjutkan sampai ke ujung Jalan Sumbu Timur. Seperti kita lihat tadi di area pedestrian Plaza Timur dari Plaza Seremoni, itu ramai sekali tenan-tenan untuk mendorong ekonomi para UMKM lokal di desa sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Sungguh sangat luar biasa inisiatif, karena memang banyak sekali orang yang mencari makanan maupun minuman serta souvenir, oleh-oleh. Jadi sangat tepat sekali. Dan kita akan melihat dari jalanan Sumbu Timur ini sampai sejauh mana. Dan kalau di depan kita ini adalah Jalan Simpang 4, kanan Jalan Feeder District Sepaku 3, kiri Jalan Feeder District Grande depan istana. Tampak sudah membludak ya, tidak masuk akal. Itu ya, orang-orang di situ semua memenuhi jalanan, dan kita akan terus menyetir sampai ke ujung sana. Iya, ini mengerem mendadak. Kanan gedung PU dan PKP ya, dulu PUPR. Kalau di desainnya nanti ada jembatan penyeberangan itu, tapi nggak tahu apakah jadi atau tidaknya. Saya senang dengan kombinasi warna dari gedung-gedung yang ada di IKN. Warnanya elegan ya, warna kayu, coklat kayu, abu-abu, dan hampir tipikal semua gedung.
Kalau ini Kementerian Sekretariat Negara. Dan kalau tidak salah di sini ini Kementerian Keuangan, Bappenas, tapi belum dibangun saat ini ya. Kemudian di atasnya Settek itu ada Kementerian SDM, itu dari master plan-nya ya. Dan ini Plaza Legislatif, di belakangnya kalau kita lurus itu menuju ke kawasan perkantoran legislatif, yang dimana lahan yang akan kita jumpai itu adalah Plaza Demokrasi. Jadi semua orang bisa berdemo di situ bebas, dan infonya kawasan perkantoran legislatif itu tidak ada pagarnya. Jadi kita boleh demo, menyuarakan pendapat, asalkan dengan tertib, tidak merusak fasilitas yang sudah dibayar dengan pajak rakyat ya. Jadi kita tidak boleh merusak. Berdemo boleh, menyuarakan pendapat, tapi jangan sampai anarkis. Dan ini sudah sampai ke ujung perbatasan. Sebelah kiri itu adalah Jalan Feeder District Botanical, yang dimana ada Sekretariat Presiden di situ ya. Dan ini mengarah ke Jalan Feeder District Pertahanan Keamanan, itu adalah Rusun Pas Pampres. Dan tersambung juga dengan Jalan Precinkor yang juga tersambung ke kawasan perkantoran legislatif. Kita putar balik. Dan kali ini saya akan mencoba parkir di kawasan Sumbu Barat ya. Kalau selama ini saya parkirnya di daerah sini terus, untuk menunjukkan bahwa ternyata memang sudah membludak. Tapi biasanya ramenya itu menjelang sore. Jadi kalau sudah sore itu karena kebanyakan ingin melihat City Light IKN malam hari. Jadi malam itu juga membludak kunjungan, seperti Sabtu kemarin. Malam Minggu itu luar biasa. Di 2026 ini ASN dari 16 kementerian akan mulai berkantor. Kurang lebih 4.000 orang ya akan pindah untuk menghidupkan suasana IKN. Jadi nantinya IKN tidak hanya kota wisata, karena banyak yang mendukung dan penasaran dengan IKN, tapi IKN juga harus kembali ke fungsi awalnya, yaitu pusat pemerintahan. Kalau sekarang memang sudah kurang lebih 2000-an ASN, bahkan dari pertahanan keamanan sudah ada BIN, ada Kopassus Grup 4, kalau tidak salah sudah ada TNI Polri juga. Jadi tinggal untuk ASN juga sudah ada dari Otorita IKN yang jelas full team, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian PKP, Kementerian PU. Jadi memang kementerian yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Pemerataan Indonesia itu harus segera dipindahkan, yang lebih gampang untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur tentunya. Itulah salah satu keunggulan IKN berada di tengah-tengah Indonesia. Dan ini kita saksikan parkiran di Sumbu Timur sudah merambah ke area di Simpang 4 ini. Kalau kiri ini jalan West East Resident ya. Ini jalan Feeder District Sepaku 2. Kendaraan sudah mulai
bertebaran masuk. Ini sudah tidak masuk akal. Kalau kita lihat di sana Taman Kusuma Bangsa juga sudah penuh. Hari ini kalau saya lihat akan memecahkan rekor dari sebelum-sebelumnya. Pastinya bisa lebih dari 100.000 orang ya. Mungkin jumlah kendaraan bisa mencapai 20.000. Luar biasa memang. Sampai mendekati Hotel Jambuluwuk ya. Oke, sampai di sini dulu. Next video saya akan berkeliling area Plaza Barat dari Plaza Seremoni. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.